Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saat ini saya sudah bersama dengan CEO Media Group yang juga merupakan Ketua Yayasan Surya Edukasi Bangsa Foundation atau SEBAF, Muhammad Mirdal Hakim. Kita bicara 2045, digadang-gadang sebagai Indonesia Emas, 100 tahun Republik ini merdeka. Tentu kita tahu Pak Mirdal, Indonesia Emas ini tidak bisa hanya diraih dengan berpangku tangan, apalagi kemudian terlena dengan istilah bonus demografi. Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas dari sisi pentingnya peran pendidikan? Indonesia Emas 2045 dimulai dengan 1945 lahirnya bangsa kita. Ya. Ini seperti jadinya sebenarnya kelahiran kedua. 1945 itu adalah gerakan kaum-kaum terdidik. Semua pelaku utama dari 1945 adalah hasil-hasil pendidikan tahun-tahun sebelumnya. Gerakannya dimulai dari tahun 1908. 1908 kita kenal ada gerakan Budi Utomo. Betul. Yang kemudian kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu dimulai dari para kaum terdidik di dalam kelas Stovia. Ya. Waktu itu dengan Dr. Sutomo, Dewes Dekker dan lain-lain. Mereka adalah para calon-calon dokter. Ya. Calon-calon dokter. Kemudian mereka berdiskusi. Narasinya narasi apa? Bukan narasi kedokteran. Bukan narasi... Bukan bidang masing-masing saja. Ya? Bukan narasi kenyamanan, kedokteran, ekonomi, dan lain-lain. Tapi narasi mereka bagaimana bisa kemudian menciptakan keadilan, kesejahteraan terhadap masyarakat, waktu itu disebut masyarakat pribumi. Atau masyarakat terjajah. Tahun 08 terus kemudian sejarah kemudian berjalan bergulir tahun 1928. 1928 para pemuda berkumpul, itu juga kaum terdidik. Kita kenal Hatta dari Rotterdam, kemudian memberikan inspirasinya dari sana. Syahrir dari sana juga, dari Amsterdam. Kemudian di sini dipimpin oleh Muhammad Yamin dari Kaca Sungkana, Muhammad Yamin dan seterusnya. Ini kemudian menghasilkan sebuah karya yang sampai hari ini kita peringati gitu. Dan bahkan menjadi pondasi dasar lahirnya rakyat Indonesia. Banyak karya masterpiece yang hadir. Tahun 28 itu kira-kira kaum terdidik berapa banyak? Pasti sangat terbatas. Kecil sekali. Tingkat buta huruf kita begitu Indonesia merdeka itu ada 95%. Kalau ditarik ke tahun 28 berarti lebih besar lagi. Segelintir dari anak-anak cendekia ini kemudian memiliki mimpi atau visi bagaimana melahirkan sebuah negara kebangsaan yang bernama Indonesia. Jadi mimpi mereka itu beyond, jauh ke depan. Padahal tingkat terdidiknya sedikit ya? Padahal ini cuma segelintir kaum terdidik. Bahkan lebih hebatnya lagi, mereka bisa menyatukan pendapat bahasa persatuan itu adalah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Sekarang. Di mana peserta dari Kongres Pemuda saat itu 70% lebih adalah dari Jawa. Tapi bukan bahasa Jawa yang dipilih. Jadi bahasa persatuan ya? Mereka menafikan, menyingkirkan semua diksi-diksi minoritas, mayoritas, dan lain-lain. Mereka mencari mana yang paling baik buat sebuah negara ide, nanti negara kebangsaan bernama Indonesia. Lahirlah kemudian sampai hari ini bahasa Indonesia. Kemudian 45 sama kaum terdidik, Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, dan lain-lain. Mereka memiliki visi yang besar. Nah, kita berharap 2045 terjadi pengulangan sejarah. Terjadi kesuksesan kedua, kebangkitan kedua, kelahiran kedua Republik ini. Kalau dari tahun 45 dengan kaum terdidik yang sangat sedikit, dengan sumber daya alam yang melimpah, kita ada di pertengahan sekarang. Setiap tahun hari ini melahirkan ribuan sarjana.
Setiap hari, setiap tahun kita melahirkan lulusan SMA yang luar biasa banyak, bisa jutaan. Betul. Dan hari ini dari Sabang sampai Merauke, di seluruh wilayah Indonesia, yang buta huruf paling tinggal 5%, 4 atau 5%. Betul, ya. Dan seluruh Indonesia hari ini, seluruh suku yang ada sekitar 700.000 suku, dengan 700 bahasa dan segala macam, semuanya bisa bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hampir tidak ada negara yang memiliki prestasi seperti ini. Sedikit negara yang memiliki prestasi seperti ini. Nah, kita punya dua sumber kekayaan yang luar biasa dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Satu, sumber daya alam yang melimpah. Betul. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang melimpah. Betul. Kita beruntung memiliki dua-duanya. Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita ada sisa waktu. Disparitas pendidikan dari golongan pendidikan bawah sampai pendidikan tinggi masih cukup besar. SD kita tahu lulusan SD bisa sampai jutaan. Bisa bahkan SD hari ini ada 22 juta, ada yang menyatakan 23 juta. Yang terserap masuk ke perguruan tinggi 400.000. Lulusan SMA ada yang mengatakan 3,8 juta, ada yang 4 juta. Tapi faktanya yang masuk ke perguruan tinggi adalah 400.000, 500.000. Putus di tengah jalan. Betul. Terus kita coba lihat permasalahannya apa. Kita belum ngomong kualitas pendidikan. Belum. Kita baru ngomong akses pendidikan. Nah, permasalahan terhadap akses pendidikan apa? Kita balik ke masalah klasik, yaitu ekonomi dan demografi. Kalau masalah ekonomi, biaya untuk masuk perguruan tinggi itu masih cukup mahal. Masih cukup tinggi untuk diakses oleh masyarakat kita dengan tingkat pendapatan seperti sekarang. Belum lagi kita kalau ngomong kualitas pendidikannya. Semua fokus pendidikan yang terbaik itu masih ada di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera. Kalau konteks pendidikan universitas swasta yang grade A, itu di Jawa semua. Betul. Di Sulawesi Selatan bahkan cuma punya satu. Di Sumatera cuma punya beberapa. Jadi masih ada gap antara kualitas pendidikan itu. Itu ekonomi, demografi sama. Apakah ada kampus di daerah-daerah remote? Hampir susah kita dapat. Apakah ada kampus di daerah-daerah pinggiran Indonesia, teras Indonesia, 3T dan seterusnya. Jadi ini juga menjadi permasalahan yang cukup kompleks gitu. Nah, dari segitu banyak masalahnya, kita masih meyakini kita masih memiliki kekuatan yang cukup baik gitu. Kita memiliki bibit SDM yang unggul. Betul. Kita memiliki sumber daya manusia yang relatif berdasarkan success story tadi, itu cukup memadai. Bisa kita arahkan. Tinggal kita berikan kemudian akses pendidikan yang terbaik sehingga mereka bisa tumbuh menjadi satu SDM yang bisa kita andalkan untuk membawa Indonesia berhasil sesuai dengan target tadi. Nah, ini yang kita coba untuk carikan solusinya melalui beberapa konsep yang kita kembangkan. Baik Pak Mirdal, bicara akses pendidikan tadi, ada konsep yang sangat menarik yang dipunya oleh Media Group, yaitu OSC, Online Scholarship Competition. Mengapa Media Group merasa harus terpanggil? Mengapa Pak? Online Scholarship Competition berawal dari sebenarnya ide sederhana. Melihat permasalahan pendidikan kita tadi, ada demografi, ada ekonomi. Bagaimana anak-anak kita di Papua, anak-anak kita di Aceh, di Sangiheta Laut, di Kupang, di Morowali, bisa mendapatkan pendidikan berkualitas. Seperti saudara-saudara mereka yang ada di Pulau Jawa. Sementara mereka, untuk dapat SMA baik aja butuh perjuangan. Banyak dari mereka harus ke sekolah itu dengan jalan 4-5 kilo. Dan mereka jalan itu.
Tapi setelah selesai SMA mereka kuliah, susah untuk mendapatkan kampus. Kalaupun ada kampus, grade-nya bukan grade A. Ini permasalahan ini hampir sama di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian belum lagi faktor ekonomi. Ada kampusnya yang bagus, tetapi secara ekonomi mereka tidak layak. Kita coba berpikir bagaimana memberikan kontribusi terhadap ini. Masalah pendidikan sudah sedemikian banyak. Daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin. Lebih baik kita memberikan solusi. Semua ini kemudian kita ramu, sehingga terbersitlah sebuah ide, bagaimana kalau kemudian anak-anak yang di pelosok itu kita jembatani mendapatkan akses pendidikan yang terbaik di Pulau Jawa. Pertanyaan berikutnya, caranya gimana? Karena tesnya di Jakarta. Kita bersyukur para dosen, rektor yang kita dekati memahami visi ini dan kemudian mendukung, memberikan kontribusi. Kita memberikan keleluasaan, fleksibel terhadap proses pendaftaran dan kemudian alhamdulillah disambut baik. Tahap awal itu 2015 5 kampus pertama. Kita diberikan beasiswa, jatah beasiswa dengan tes yang tidak perlu hadir di kampusnya. Tesnya dilakukan secara online. Di rumah para calon. Di rumah para calon selama akses internet itu ada. Dengan tes yang sama dengan orang masuk tes secara offline. Serentak kita lakukan. Kita bikin eventnya dan kemudian alhamdulillah ini bisa terrealisasi. Begitu tesnya mereka keterima, kita bawa mereka ke kampus tersebut. Coba Indra bayangin. Ada anak dari pelosok Indonesia yang tidak pernah lihat ibu kota kabupatennya. Ibu kota kabupatennya. Ibu kabupatennya dia nggak pernah lihat, bukan Jakarta. Terus kita bawa mereka sampai ke Jakarta, naik pesawat terbang yang selama ini cuma dia dengarkan ceritanya. Kemudian masuk berkompetisi dalam satu kampus. Bergabung dengan seluruh anak-anak yang ada. Itu transformasi besar-besaran terhadap nasib seorang anak bangsa. Ini lebih dari sebuah pendidikan sekolah yang didapat. Pengalaman yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Eksperimen ini, culture shock. Tapi dengan daya tahan yang luar biasa anak-anak ini, culture shocknya paling terjadi 1 bulan, 2 bulan. Sehingga kemudian mereka bisa bersosialisasi, bisa berkompetisi, berkolaborasi, dan belajar seperti anak-anak lainnya di kampus tersebut. Coba pelajaran kedua yang kita lihat, anak-anak ini seperti apa? Anak-anak ini kita lagi merefleksikan ulang, kita lagi melakukan repetisi terhadap anak-anak yang melakukan Kongres Pemuda 1928. Mereka berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Usia mereka 15 sampai 20 tahun. Mereka bergerak ke Jalan Menteng, Gedung Pemuda untuk melakukan kongres. Itulah generasi yang akan kita lahirkan. Kuat secara karakter, tapi memiliki wawasan Nusantara yang ketiga. Kenapa wawasan Nusantara? Ternyata dunia itu bukan cuma kampung mereka. Ternyata Indonesia itu luas sekali. Ternyata mereka bisa berinteraksi dengan saudara-saudara mereka dari seluruh suku yang ada di Indonesia. Di dalam kampus tersebut. Dia memiliki wawasan Nusantara yang sangat komplit. Generasi inilah yang kita harapkan nanti mengulangi generasi-generasi emas tahun 28 dan 45. Yang kemudian menjadi pemimpin yang lebih berwarna di Indonesia emas nanti. Itu tahap pertama 2015 dan alhamdulillah sekarang sudah masuk di tahun ke-8. Jadi kami sangat berterima kasih terhadap 5 kampus pertama yang kemudian menerima konsep ini dengan senang hati dan kemudian ikut berkontribusi
memberikan beasiswa, ada yang 20, ada yang 10, dan akhirnya terkumpullah 50 beasiswa tahap pertama untuk kita bagikan ke anak-anak seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah pendaftarnya sampai sekitar 5.600 untuk memperebutkan 50 beasiswa ini. Nah, kampus juga kemudian mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang lebih beragam dari seluruh wilayah Indonesia. Betul. Dan karena melalui proses saringan yang begitu kuat, kualitas anak-anak yang masuk juga adalah kualitas yang yang terbaik gitu. Kalau tahun pertama 5 kampus dan kemudian kita berhasil memberikan 50 beasiswa kepada anak-anak Indonesia dari seluruh wilayah Indonesia. Perkembangannya sampai hari ini tahun ke-8, kampus yang bekerja sama dengan kita tahun ini ada 29. 29 kampus dengan jumlah beasiswa yang akan kita bagikan 590. Luar biasa pertumbuhannya, Pak. Total dari tahun pertama sampai sekarang, tahun ke-7, kita sudah membagikan sekitar 2.300 beasiswa. 2.300 beasiswa full, biaya pendidikan gratis dari awal masuk sampai selesai. Kemudian juga dengan biaya hidupnya. Kita berterima kasih kepada para donatur di bawah Yayasan Surya Edukasi Bangsa untuk mensupport program ini. Kemudian yang mendaftar total itu ada sekitar setiap tahunnya sekarang sekitar 45.000 sampai 50.000 anak. Jadi kalau lulusan SMA itu yang mendaftar itu sekitar 400.000, berarti sekitar seperempatnya itu ada di situ ikut mendaftar gitu. Jadi ini menandakan bahwa kita bisa ikut berkontribusi dalam memberikan pendidikan yang memadai buat anak-anak di seluruh wilayah Indonesia. Betul. Ini juga yang mengejutkan sebenarnya, karena tidak disangka bahwa ternyata ini adalah bibit-bibit yang luar biasa. Kita mengenal ada yang namanya Felix dari Pontianak. Beliau adalah anak dari seorang tukang bubur. Kita mengenal ada yang dari Papua, anak buruh cuci dan transmigran. Kita mengenal juga ada yang dari Aceh, ada yang dari Morowali, anak nelayan, ada petani dan seterusnya. Rata-rata IPK mereka di atas 3,7. Dan bahkan banyak dari mereka dengan IPK 4. Jadi proyek OSC ini adalah bagian dari menyeleksi, bagian dari penguatan anak-anak daerah yang kemudian bisa berkompetisi di level nasional. Mereka lolos melalui saringan puluhan ribu, yang akhirnya kemudian bisa mendapatkan pendidikan. Yang kedua, bahwa ternyata anak-anak di daerah, walaupun daerah pelosok, itu tidak kalah kualitasnya dengan anak-anak yang kemudian sudah ada di wilayah-wilayah yang akses pendidikannya lebih mudah. Ini membuktikan bahwa generasi muda Indonesia itu adalah bibit-bibit unggul. Tinggal bagaimana kita, kalau ini bibit, kita taruh di tanah yang subur. Betul. Tanah yang subur itu kita adalah... menyediakan tanah suburnya ini, Pak. Betul, kampus-kampus ini. Jadi kita optimis Indonesia ke depan, 20 tahun dari sekarang, anak-anak ini akan menjadi pemimpin-pemimpin yang kemudian bisa membawa Indonesia lebih baik dari hari ini. Sekarang pertanyaannya, setelah lulus mereka kemana? Apakah ada kewajiban untuk kemudian berkontribusi ke media group? Bekerja di media group? Bekerja di media group. Sama sekali tidak ada. Begitu selesai mereka bisa melanjutkan sesuai dengan cita-cita mereka masing-masing. Hari ini ada yang sudah bekerja sebagai jurnalis, ada yang sudah bekerja sebagai peneliti, ada yang kemudian menjadi entrepreneur, dan lain-lain. Mereka berasal dari daerah-daerah remote Indonesia. Kita bahkan berharap
ini tidak menjadi monopoli media group. Kita berharap ini menjadi sebuah gerakan. Bersama. Sebuah gerakan bersama. Indra bayangkan, kita coba bayangkan kalau seandainya setiap institusi melakukan gerakan ini. Atau setiap daerah mengikuti gerakan seperti ini. Dengan konsep mereka masing-masing. Berapa banyak anak yang bisa kemudian mendapatkan akses pendidikan. Jadi kita sama sekali tidak menginginkan ini menjadi monopoli di media group. Bahkan kita berharap ini menjadi sebuah gerakan yang diikuti oleh makin banyak institusi dan organisasi. Jadi kita udah ada beberapa kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Malaysia, ada perguruan tinggi di Korea Selatan. Kemudian kita lagi coba juga perguruan tinggi yang ada di sekitar wilayah Asia Tenggara gitu. OSC bukan hanya sekedar menghasilkan, memberikan kontribusi terhadap akses pendidikan anak-anak di seluruh wilayah Indonesia. Sekali lagi. Tetapi yang paling penting dari itu apa? Kita mencoba membentuk karakter-karakter baru anak-anak Indonesia yang memiliki endurance, daya tahan yang baik, kemampuan untuk berpikir inovasi, problem solving, dan kemudian yang paling penting memiliki wawasan Nusantara. Karena mereka kemudian melintasi begitu banyak pulau untuk ke satu titik merealisasikan mimpi mereka. Baik, semoga konsep dari OSC ini benar-benar mendapatkan respon yang semakin baik, Pak, di Republik ini. Baik itu kepada anak-anak bangsa maupun seluruh elemen yang lain, pemerintahan dan kampus tentu saja. Terima kasih Pak Mirdal atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang diarahkan oleh chairman kami juga, Bapak Surya Paloh, bahwa harus ada alih sumber daya hari ini. Agar kemudian tongkat estafet menuju Indonesia dengan menjadi negara maju itu bisa kita realisasikan nanti di tahun 2045. Metro TV